Selamat malam pemirsa, tahun 2016 sudah berlalu, saat ini sudah kita akan menghadapi tahun 2017. Bagaimana tahun 2017 dari kacamata seorang Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat malam Pak SBY. Selamat malam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Bung Rizky. Alhamdulillah Pak, baik Pak. Pak, kalau saya ngeliat Pak SBY ini sudah jarang sekali Pak. Kemana Pak SBY Pak? Orang kangen sama Pak SBY. Apa kesibukan Bapak? Iya, Bung Rizky, kalau kesibukan dulu saya tuh berpikir kalau sudah tidak jadi presiden kan banyak nganggurnya, rileks gitu. Ternyata enggak. Ternyata tidak. Jadi kesibukan masih ada, cuma ada bedanya. Kalau dulu waktu presiden sibuk plus deg-degan. Misalnya jam 12 malam terima telepon, ada apa nih? Gempa bumi kah, tsunami kah, terorisme, kapal terbang jatuh dan sebagainya. Nah sekarang tidak begitu. Ya kalau kesibukan Bung Rizky, pertama-tama tentu waktu saya bertemu keluarga lebih banyak lagi sekarang ya. Untuk olahraga, sekali-sekali juga mendengarkan lagu karena saya hobi musik gitu. Tetapi saya sekarang menjadi pemerhati ya. Apa yang terjadi di negara kita ini dan juga di dunia. Saya mengikuti siang dan malam, day by day, night after night. Saya harus tahu perkembangan itu karena ya sekali-sekali saya diminta untuk memberikan kuliah umum, baik di dalam maupun di luar negeri, dan juga sering diminta pula untuk memberikan pidato kunci di berbagai forum di dunia. Oleh karena itu saya harus bisa mengikuti apa yang terjadi di dunia dan juga di negara kita sendiri. Tapi yang jelas lebih rileks saya sekarang, ya lebih banyak senyumnya. Dulu saya dikritik kurang senyum Pak SBY. Tapi Pak main musik masih Pak ya? Sekali-sekali masih Pak ya. Karena itu kan yang Pak SBY lakukan di kala senggang. Sekarang lebih banyak waktu itu untuk itu. Lebih Pak? banyak waktunya, tapi saya bagi juga untuk yang lain. Ternyata yang selama jadi presiden dulu tidak saya lakukan, lebih banyak sekarang tersedia waktu itu. Oke. Pak SBY, tadi Bapak sempat menyinggung soal bagaimana Bapak juga melihat dunia Pak ya. Bapak juga terpilih sebagai presiden dari, saya ini banyak pertanyaan Pak sebenarnya ke Bapak, cuma memang ini yang harus saya tanyakan sebenarnya ketika Bapak tidak lagi menjabat sebagai presiden, Bapak justru tapi terbukti dengan terpilih Bapak sebagai presiden Global Green Growth Institute, itu gimana prosesnya Pak? Iya, ceritanya begini dulu. Sahabat dekat saya waktu itu Presiden Lee Myung-pak dari Korea Selatan itu punya ide untuk mendirikan institut yang disebut Green Growth Institute. Nah, beliau minta dukungan saya, pandangan saya dukung penuh. Karena saya tahu tren dunia sekarang ini arahnya dunia harus bersatu untuk menghadapi pemanasan global atau perubahan iklim, dan juga harus bersatu agar pembangunan bangsa-bangsa ini benarlah. Jangan menguras habis-habisan sumber-sumber kehidupan sehingga anak cucu kita nanti nggak dapat apa-apa. Dengan ide itu saya dukung penuh. Ya. Nah, yang tadinya lembaga itu nasional akhirnya menjadi lembaga internasional. Setelah saya ingat, saya di penghujung masa kepresidenan saya di New York, Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya diminta didaulatlah, bisa nggak memimpin GGGI ini yang kini sudah menjadi lembaga internasional. Sekjen PBB, sahabat dekat saya Ban Ki-moon juga merekomendasi, dan juga teman-teman yang lain. Singkat kata saya terima, tetapi memang kontrak saya 2 tahun, jadi jabatan itu berakhir pada bulan Desember yang lalu. Saya diminta untuk tambah 2 tahun lagi, tapi saya bilang kita kasih kesempatan mantan leader yang lain untuk memimpin GGGI. Tetapi kan bukannya GGGI, saya alhamdulillah karena mungkin banyak teman dulu selama 10 tahun di dalam diplomasi, memelihara hubungan internasional, kerjasama di antara bangsa-bangsa. Sekarang ini saya juga diminta untuk bergabunglah ya di lembaga-lembaga itu, misalnya ada Boao Forum for Asia, itu pusatnya di Tiongkok, saya sebagai salah satu penasehat di situ. Kemudian ada juga perkumpulan mantan-mantan world leaders, apakah Perdana Menteri atau Presiden, saya juga bergabung di situ. Saya menjadi guru besar tamu di the University of Western Australia, sekaligus sebagai senior fellow di US Asia Center yang ada di Perth, Australia.
dan sejumlah organisasi yang minta saya ikut bergabung bersama-sama. Itulah yang saya lakukan. Sekali lagi ya, teman-teman masih ingat ternyata saya bagian dari mereka, saya masih peduli pada dunia ini dan terus berkontribusi untuk kebaikan bangsa-bangsa sedunia. Iya Pak, kalau lihat cerita tadi Bapak Pak ya, ternyata saya lihatnya nih Pak ya, mendengarnya penjelasan Bapak itu justru sibuk Pak. Cuma deg-degan aja tadi yang berkurang Pak ya. Tapi sibuknya justru ini worldwide Pak. Internasional Bapak juga sama halnya seperti Bapak ketika menjabat sebagai presiden Pak ya. Iya. Nah, kalau bicara soal dunia internasional tadi Bapak sudah singgung Pak ya soal itu. Kemudian dengan perjalanan Bapak Pak ya 10 tahun di pemerintahan Republik Indonesia ini Pak ya, sebagai presiden, kemudian tadi dunia internasional. Bapak ada punya keinginan Pak untuk buat biografi atau memoir Pak soal perjalanan Iya, Bung Rizky, saya tentu punya. Sekarang ini memang saya belum mulai membuat sebutlah memoir atau autobiografi, tetapi saya berpikir suatu saat harus saya terbitkan. Mengapa? Begini, selama 45 tahun saya mengabdi di Indonesia ini, di negara tercinta ini, kurang lebih 30 tahun saya di TNI, bertugas di dunia militer, lantas 15 tahun di pemerintahan, hampir 5 tahun menjadi menteri dan kemudian 10 tahun jadi presiden. Pasti adalah suka duka, ya, keberhasilan, kegagalan, dinamika, romantika, katakanlah begitu di dalam mengemban tugas, terutamanya memimpin bangsa dan negara selama 10 tahun. Bagus kalau satu angka nanti, pertama sebagai laporan saya kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan mandat kepada saya untuk memimpin mereka semua, alhamdulillah selama 10 tahun, 2 periode. Yang kedua, saya juga ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi visi dengan yang lain. Karena ada yang mengatakan dengan mempelajari keberhasilan atau kegagalan orang lain, katanya seseorang itu akan bisa berhasil di dalam meniti perjalanan karirnya. Itu yang saya pikirkan nanti pada saatnya menulis buku itu. Sekarang Bung Rizky, ada 2 profesor dari Jepang dengan timnya yang sedang menyusun yang disebut oral history. Saya diwawancarai, sekali wawancara 8 jam ya. Itu untuk mengabadikan tentang perjalanan kehidupan saya, karier saya yang berujung pada tugas memimpin Indonesia. Ini sedang berlangsung, tetapi itu yang menuliskan orang lain. Saya ingin menulis sendiri nanti dengan gaya bahasa saya, mengabadikan perasaan saya, ya, kemudian juga semangat ketika saya harus memimpin negeri ini, tetapi juga harus sabar dan tegar menghadapi berbagai cobaan, ujian, dan tantangan. Itulah. Dan insya Allah kalau saya suguhkan dengan bahasa yang mudah dicerna oleh publik, mungkin saudara-saudara kami juga merasa ada gunanya kehadiran memoir saya nanti. Oke, tentu dengan ada foto-foto Pak ya, mungkin karya dari Ibu Ani Yudhoyono mungkin juga dimasukkan ke dalam buku itu. Pastilah ada nanti supaya ini, karena telling story is telling the truth. Jadi saya harus menyampaikan apa yang terjadi, fakta. Dan dengan demikian sekali lagi tujuan pembelajaran oleh sahabat-sahabat yang lain itu bisa dicapai. Oke. Tapi justru banyak fitnah Pak, tuduhan di medsos. Justru di balik aksi itu ada Pak SBY di situ. Iya. Justru malah seperti itu. Bapak tentu mengikuti seluruh masih isu-isu yang terjadi di tanah air. Iya. Di akhir tahun Pak ya, 2016 kemarin tuh ada aksi besar Pak, aksi massa yang terjadi ada 4 November dan 2 Desember. Ketika Bapak melihat aksi itu, apa sih Pak yang ada dalam kacamata Pak SBY melihat aksi massa sebegitu besar? Ya, saya kira penglihatan kita sama ya. Ini aksi yang belum pernah terjadi di negeri kita dari segi jumlah. Ya. Saya sudah cukup dewasa ketika ada peristiwa besar di Indonesia tahun 65-66 dan kemudian tentunya tahun 98-99 ada gerakan massa, spontanitas publik,
konsentrasi, mereka yang melakukan protes, tapi tidak sebesar yang kemarin. Dan saya lihat dari layar kaca, that's big, betul-betul besar. Jumlahnya seluruh Indonesia saya kira jutaan. Di Jakarta dalam satu titik saja ratusan ribu. Apa maknanya, Bung Rizky? Kalau saya ya ini cerminan dari kehendak yang kuat dari rakyat, umat. Mereka diikat oleh tujuan bersama, common goal, common interests. Nah itu dahsyat. Bisa dibayangkan dari berbagai penjuru tanah air datang ke Jakarta dengan biaya sendiri, tapi bisa berkumpul dalam jumlah yang besar, ya tertib, menyampaikan harapannya. Jadi kalau ada yang mengatakan mereka mencari keadilan, mungkin benar. Keadilan seperti apa? Sederhana sekali sebetulnya. Mereka ingin Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama, Pak Ahok, yang dituduh melakukan penistaan agama, itu diproses secara hukum. Jadi tuntutannya itu sederhana, terang, jelas. Barangkali mereka melihat proses untuk penegakan hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itulah mereka datang. Nah sekarang tentunya setelah kasus Pak Ahok diproses secara hukum, menurut saya mari kita hormati penegakan hukum itu. Kita menjunjung tinggi supremasi hukum, rule of law, dan tentunya sejarah mencatat mereka berkumpul dalam jumlah yang besar mencari keadilan. Keadilan itu telah diberikan dalam arti kasus Pak Ahok diproses secara hukum. Itulah yang saya lihat ya, konsentrasi massa yang sangat besar dalam konteks sebutlah mencari keadilan. Oke. Pak, kalau melihat aksi begitu besar tadi Bapak, hampir dikatakan belum pernah terjadi di Indonesia dengan jumlah seperti itu di Jakarta. Kalau ketika itu di masa pemerintahan Bapak, seperti apa Pak? Apakah Bapak panik, khawatir melihat begitu massa, melihat bagaimana ada tuntutan tadi soal kasus hukum tertentu itu? Bagaimana Bapak sebagai presiden kalau dihadapi oleh Bapak saat itu? Betul. Ya alhamdulillah di era saya tidak pernah ada masa sebesar itu dengan tuntutan seperti itu. Tetapi tidak berarti selama 10 tahun saya tidak kebanjiran unjuk rasa, protes, ada. Dan itu wajar, negara demokrasi, mereka punya hak untuk menyampaikan pandangannya, protesnya. Pemimpin yang dikasih mandat oleh rakyat wajib memperlakukan mereka dengan baik, mendengarkan dengan baik. Nah kalau itu terjadi, ya meskipun mestinya kan kaget Pak, maksudnya belum pernah itu loh Pak. Kalau diantisipasi tidak perlu harus sebesar itu, katakanlah terjadi seperti itu. Saya harus mengelolanya dengan tepat dan bijak. Saya akan bertemu dengan mereka, bertemu dengan pemimpin-pemimpinnya, saya dengarkan betul apa yang diharapkan oleh mereka. Saya pastikan para pembantu saya, menteri, sebutlah Kapolri, penegak hukum, semua juga menjadi satu untuk mengelola katakanlah gerakan massa yang besar seperti itu. Dan tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan sepanjang kita mengetahui hakikat permasalahannya dan kemudian kita kelola dengan baik. Apa selalu mudah? Tidak. Saya juga memahami Pak Jokowi pun menghadapi persoalan yang tidak mudah. Saya juga begitu. Tetapi there is a way. Ada solusi, ada jalan untuk mengatasi setiap persoalan sebesar dan seberat apapun. Oke. Jadi kalau Bapak melihatnya hal yang sangat wajar lah Pak ya aksi itu, karena memang di situ ruangnya bagi rakyat Pak ya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Iya. Oke. Tapi Pak justru Pak ya, tadi pertanyaan saya kalau di era Bapak terjadi seperti itu. Nah ini meskipun sekarang bukan Bapak lagi sebagai presiden, tapi justru banyak fitnah Pak, tuduhan di medsos. Justru di balik aksi itu ada Pak SBY di situ. Justru malah seperti itu Pak. Bung Rizky, ya saya kenyang di fitnah. Dulu mendapatkan pembunuhan karakter dulu. Tetapi saya pikir setelah pensiun saya dari presiden, dari mengemban tugas negara berhenti lah. Tetapi ternyata luar biasa, angin
fitnah, pembunuhan karakter, serangan-serangan yang saya terima, saya dan keluarga, kalau saya perhatikan mulai bulan September, Oktober, November, Desember, puncaknya ya November, Desember, betul ya. Dulu saya difitnah ini seolah-olah mendanai aksi 4 November 2016, bahkan ketika aksi itu hampir selesai, tengah malam ada pernyataan Pak Jokowi yang menyebut ada aktor politik yang menunggangi, dikatakan pula yang menunggangi SBY. Saya juga tahu siapa loh yang menyampaikan kepada Pak Jokowi seperti itu. Bapak sampai tahu siapa yang membisik? Mengerti saya ya. Tidak ada yang secret sekarang ini di era digital society sekarang ini. Tapi begini, kalau kita menggunakan akal sehat, apa iya seorang SBY mendanai, mampu menggerakkan, dan kemudian menunggangi aksi itu? Dua hal. Pertama, fitnah yang luar biasa, keterlaluan, keji terhadap saya. Menghina saya, merendahkan saya, mana ada sih DNA saya seperti itu. Yang kedua, menghina mereka, saudara-saudara kita yang datang dari segala sudut di negeri ini. Mereka datang dengan sukarela, seolah-olah panggilan ibadah, mereka ingin mendapatkan keadilan, kok katanya ditunggangi, digerakkan oleh orang-orang tertentu termasuk SBY. Jadi menurut saya, ayolah kita belajar bangsa ini, berpikir jernih, logis, dan janganlah mudah melemparkan fitnah kepada siapapun. Tapi Pak, mungkin itu tuduhan fitnah itu, karena ini lagi-lagi Pak sosial media yang mengatakan kata Bapak tidak ada rahasia lagi karena semuanya terinformasi. Apa benar Pak, ini saya sekaligus mengkonfirmasi, apa benar Pak sebelum aksi itu memang ada pertemuan tokoh lintas agama, tokoh-tokoh politik yang bersama-sama Pak SBY, dan kemudian itu disangkut pautkan dengan aksi yang digelar tanggal 4 November dan 2 Saya tidak paham ya, pertemuan yang mana tokoh-tokoh politik, tokoh lintas agama dengan saya tidak paham. Kalau orang bertamu kepada saya sekali-sekali ya, 1-2 orang komunitas mungkin saja. Tetapi menurut saya terlalu mengada-ada dan terlalu jauh, dan menurut saya ya too much lah ya, bahasa Inggrisnya itu. Kok tiba-tiba setiap ada tamu iya dikaitkan, dicurigai. Jadi Indonesia menjadi tanah harapan, the land of free, ya itu menjadi sirna nanti, berlebihan. Sampai dengan tudingan atau tuduhan mendanai itu karena kekayaan SBY sampai 9T itu Pak? Ya. Itu itu bagaimana Pak? Ya, saya tidak mudah sekarang mencari keadilan, Bung Rizky ya. Ada televisi yang menyiarkan kekayaan saya 9 triliun, nyata-nyata itu bohong, tidak pernah diralat, tidak pernah minta maaf gitu, tapi terjadi di negara kita ini. Jadi memang luar biasa ya, luar biasa. Tapi saya masih percaya dan tetap percaya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa itu akan menurunkan keadilannya. Pasti kita belum tahu kapan ya, dengan cara apa Tuhan menurunkan keadilannya untuk kita semua gitu. Ya, bayangan makar itu tanggal 30 September 1965 dulu. Makar itu. Makar pada Bung Karno. Pak, kita kembali ke kasusnya Basuki Cahayapurnama, sempat Bapak singgung. Ini yang ada mengatakan bahwa ini dipolitisasi Pak. Politik tidak hanya serta-merta kasus hukum. Kalau Pak SBY melihatnya gimana Pak? Saya juga tidak paham maksudnya politisasi. Kalau pemerintah sendiri atau siapa mengatakan itu kasus hukum murni, saya malah setuju. Jadi seolah-olah ini gara-gara pilkada Jakarta, Pak Ahok dipersoalkan. Menurut saya ada atau tidak ada pilkada Jakarta, kalau ada seseorang dianggap menistakan agama, pasti diproses secara hukum. Itu pemahaman saya, logika saya, dan akal sehat saya begitu. Lantas dipolitisasi yang lain dikaitkan dengan, wah ini kalau berdemonstrasi terhadap Pak Ahok berarti itu
mengancam kebinekaan, mengancam NKRI. Saya juga tidak paham apa hubungannya Pak Ahok ada case, alhamdulillah case-nya sedang diselesaikan, kita hormati, tidak perlu kita campur tangani penegakan hukum yang sedang berjalan itu, tetapi dibawa ke urusan kebinekaan NKRI dan seterusnya. Justru malah berbahaya. Ayolah kita jernih berpikir, kita tuh sama-sama mengerti, rakyat kita juga cerdas, dudukkan persoalan pada letaknya yang benar. Jadi kalau saya ditanya politisasi seperti apa? Siapa mempolitisasi apa begitu? Itu saja harus dijawab dulu Pak ya. Iya, betul betul. Tapi Pak kalau kita melihat kasus ini sampai begitu ada masa yang turun tadi Pak ya, dan kemudian ini ada tudingan dipolitisasi dan segala macam, tapi kemudian justru orang sebaliknya ini tentu pro dan kontra Pak. Kemudian yang pro itu mengatakan bahwa itu hate speech Pak. Nah bagaimana Bapak melihat ada hate speech ketika orang protes seperti itu, bagaimana Pak? Gini ya, mari kita letakkan dalam konteksnya yang benar. Hate speech itu ada aturannya. Internasional juga ada, nasional juga ada. Dalam undang-undang yang berlaku juga ada yang disebut pencemaran nama baik, ya kan? Contohnya seperti itu. Itu juga ada aturannya. Lihat saja, kalau kembali ke kasus Pak Ahok, lihat saja, termasuk apa itu. Biarlah hukum bicara, keadilan bicara. Tetapi kalau mengait kepada media sosial sekarang ya, itu memang sudah luar biasa. Kalau saya, maaf, saya menggunakan sebagian, tidak semua, sebagian pengguna media sosial itu sudah tidak beradab. Karena yang diproduksi adalah kebencian, hatred, yang diproduksi fitnah, yang diproduksi karakter assassinations, banyak sekali. Dan itu tidak baik. Ayolah kita kembalikan negara kita ini kan negara Pancasila, negara yang berkeadaban. Masuk kita biarkan. Saya dukung penuh ya pernyataan Presiden Jokowi untuk menertibkan media sosial kita ini. Saya dukung penuh dengan catatan Pak Jokowi, adil, berlaku bagi semua, tidak tebang pilih. Karena rakyat juga tahu dari mana awalnya media sosial yang berubah sebagai mesin penghancur seperti ini. Siapa yang menjadi sasaran diserang bertubi-tubi. Sampai katakanlah tidak berkutik lagi, tidak bergerak lagi. Dari mana itu Pak? Ya. Dari mana itu Pak? Saya tidak tahu, tapi ada itu. Salah kalau saya main tuduh, tapi ada. Ya, kalau Bapak masuk sosial media, saya juga punya follower Twitter lebih dari 8 jutaan, juta, Pak, ya. Facebook juga begitu. Kalau ada kata-kata yang tidak disukai oleh kelompok tertentu, menghabisinya itu luar biasa. Tidak wajar. Tidak wajar. Mari kita kembali kepada sesuatu yang logis di negara kita ini. Jadi semangatnya kalau saya dukung penuh Pak Jokowi, saya dukung penuh pemerintah menertibkan media sosial ini. Terlalu banyak, sudah banyak korban yang berjatuhan. Tapi nanti dikira atau dianggap Pak pemerintah akhirnya dengan membatasi itu, membatasi kebebasan berekspresi. Ada undang-undangnya. Okay. Tidak berarti siapa yang tidak disukai langsung diciduk, tapi memproduksi berita yang disukai amat bukan itu. Okay. Bukan membatasi freedom of speech. Boom. Di dunia ini tidak ada kebebasan absolut. Universal Declaration of Human Rights yang diadopsi oleh kita dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai J itu juga tidak absolut, ada batasnya. Demikian juga freedom di dalam dunia media sosial juga ada batasnya. Cuma pengaturannya yang baik, pengaturannya yang masuk akal, pengaturannya yang tepat, tidak tebang pilih, adil bagi semua. Kalau pengaturannya seperti itu, undang-undangnya seperti itu, semua senang kok. Anak cucu kita juga tidak diwarisi peradaban yang buruk. Ya. Tetapi kalau tidak adil, tebang pilih, jadi masalah baru. Begitu. Itu yang dikhawatirkan Pak. Jikalau sampai dipilih-pilih kemudian baru ditebang gitu. Akhirnya yang dimana yang disuka itu yang diteruskan, yang tidak disuka. Rakyat memilih pemimpin mendirikan pemerintahan, rakyat punya wakil di DPR
untuk mengelola permasalahan ini dengan baik, dengan tepat dan bijak. Saya kira belum bisa, belum mampu. Saya punya keyakinan bahwa masalah ini pun bisa dikelola dengan baik. Oke. Pak, sedikit menyinggung Pak ya, masih soal tadi Basuki Cahayapurnama, kemudian tadi aksi, soal pilkada dikit Pak, bagaimana keterpilihan Pak Agus Pak? Kira-kira di pilkada Pak? Bapak yakin bagaimana Pak? Saya menghormati proses demokrasi ya. Saya juga pernah jadi calon dulu. Calon presiden 2004-2009, saya berjuang dengan cara saya, dengan keyakinan saya, dengan moral politik yang saya anut. Nah, Agus Harimurti sekarang berjuang dengan keyakinannya, dengan caranya, dengan moral politiknya. Serahkan saja pada mekanisme demokrasi. Serahkan saja pada warga Jakarta, rakyat Jakarta, kelak memimpin siapa. Saya kira yang paling tepat saya menjawab seperti itu. Ya. Doa orang tua Pak ya, paling tidak Pak ya? Ya, orang tua pasti selalu mendoakan ya, siapapun, dan tidak ada doa orang tua yang jelek, yang buruk pada anaknya. Tapi satu Bung Rizky, saya kelewatan tadi ya, menjelaskan tentang makar ya. Oh iya Pak. Karena masa dikait-kaitkan, wah ini di belakang makar pun SBY gitu. Ini juga keterlaluan lagi, lebih keterlaluan ya. Saya ini anti makar. Konsisten selama 10 tahun. Tidak ada tuh kudeta militer. Nggak ada tuh perebutan kekuasaan. Itu mencoreng demokrasi. Kita sudah menikmati demokrasi di negeri ini. Kok kenapa ada pikiran makar? Kalau mau jadi presiden, sabar. Ikuti pemilihan presiden, nanti ada saatnya kok. 2019 kok. Kenapa harus menjatuhkan Pak Jokowi di tengah jalan? Ini sikap saya, konsisten saya. Ada orang yang memikirkan menjatuhkan di tengah jalan, saya katakan tidak, no, wrong. Kok dengan sikap seperti itu saya malah dituduh ya, difitnah, bagian lagi, malah menjadi bagian makar. Saya dalam hati saya ini kebolak-balik negara kita ini. Makar itu serius. Oleh karena itu, kalau penegak hukum, jajaran kepolisian, tentunya nanti kejaksaan, majelis hakim bisa membuktikan mereka yang dituduh makar itu betul-betul terbukti, ya sanksi mesti diberikan. Bahkan tetapi tolong prosesnya yang transparan supaya rakyat juga bisa mengikuti. Bahkan tuduhannya Pak, orang-orang itu juga sempat bertemu Bapak Pak yang dituding makar itu. Siapa? Pak, betul? Sebagian dari orang-orang yang diperiksa itu yang siapa? Ada kemudian Ibu Rahmawati. Seperti itu Pak. Kebohongan yang luar biasa. Kebohongan yang luar biasa. Ini saya terima kasih sama TV One ini. Iya Pak. Ya. Banyak di antara beliau minta ketemu dengan saya. Tidak ada satupun yang saya temui ataupun saya siapkan waktu yang mau bertemu dengan saya. Nobody. Jadi kalau ini dianggap sebagai kebenaran oleh negara, saya kira sudah krisis kita punya kebenaran dan keadilan, sudah krisis kita punya demokrasi. Jadi ya kan? iya Pak, saya awam nih Pak ya, soal makar tadi Bapak singgung. Makar sesungguhnya itu seperti apa Pak? Memang semudah itukah makar Pak, dengan seperti segelintir orang-orang itu Pak? Saya salah kalau berkomentar ya, ini penegakan hukum sedang berlangsung. Ya, bayangan makar itu tanggal 30 September 1965 dulu. Makar itu. Pak. Makar pada Bung Karno. Ya. Dewan Revolusi. Yang belum lama yang kelihatan di Turki. Militer bergerak dengan kekuatan yang besar, menyerang, sudah sempat menduduki, meskipun akhirnya gagal. Makar itu. Nah, sudah itu sajalah. Ya. Saya kira kita punya akal sehat, silahkan, tapi kita hormati proses penegakan hukum, biarlah. Jangan diganggu. Beliau sedang berjuang untuk mendapatkan bukti dan kemudian melakukan vonis. Terbukti atau tidak terbukti bersalah, kita ikuti saja, kita hormati proses itu. Kalau dari segi penegakan hukum ya berjalan, tapi rakyat masih melihat kadang-kadang ada nuansa intervensi dan nuansa tebang pilih tadi. Itu Pak SBY, tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa kita sudah menyambut atau sudah di tahun 2017. Nah, bagaimana Pak SBY melihat Indonesia selama tahun 2016 kemarin?
Banyak yang bisa kita lihat ya, Bung Rizky. Negara kita dinamis, amat dinamis. Ya memang begitulah. Negara yang sedang melaksanakan transformasi besar ya, yang demokrasinya belum matang betul, dan ya tekad kita untuk membangun negeri ini ke arah yang lebih bagus pasti dinamis. Penglihatan saya ya, secara umum sebetulnya situasi dalam negeri kita relatif terjaga, baik. Ya. Dan ini modal yang penting. Lantas tidak ada sesuatu yang menjadi faktor yang bisa membuat gelapnya negeri kita. Jadi itu penilaian positif saya selama 1 tahun. Catatan saya adalah sama yang kita bicarakan tadi, di penghujung tahun, terutama Oktober, November, Desember, situasi sosial politik menghangat, bahkan memanas. Ini catatan saya. Yang kedua, ekonomi kita belum pulih benar. Jadi daya beli rakyat masih rendah, pertumbuhan masih di bawah 6%, dengan segala implikasi dan komplikasinya. Ini harus juga dikelola dengan baik. Kalau dari segi penegakan hukum ya berjalan, tapi rakyat masih melihat kadang-kadang ada nuansa intervensi dan nuansa tebang pilih tadi. Itu catatan saya. Tetapi kalau saya simpulkan, 2016 dinamis ya, di satu sisi situasi nasional terjaga dengan baik termasuk stabilitas politiknya, tetapi ada catatan-catatan kecil menurut saya, meskipun kecil, ini harus kita petik pelajarannya. Jangan sampai yang begini-begini kita abaikan. Yang begini tuh kayak gimana Pak ya? Catatan-catatan kecil. Ya, misalkan ini sekaligus ya, kalau kita ingin 2017 seperti apa ya, gitu ya, dengan memetik pelajaran 2016 tadi. Ekonomi. Ini menurut saya prioritas. Pak Jokowi dengan pemerintahannya didukung para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia harus memprioritaskan mengembalikan pertumbuhan ekonomi hingga level 6% sebagaimana dulu selama 10 tahun dapat kita capai angka itu. Agar pengangguran segera berkurang, lapangan pekerjaan menjadi lebih banyak, kemiskinan kita hentikan, pemburukannya kembalikan lagi makin berkurang, lantas juga daya beli rakyat yang sekarang ini masih rendah dipulihkan kembali, dan kalau itu bergerak semuanya, saya kira kesejahteraan rakyat secara umum akan baik. Jadi please, tolong tetap fokus pada pemulihan ekonomi kita. Itu nomor 1. Sebagai catatan. Yang kedua, saya juga melihat sekali lagi, yang tersisa atau yang mengalir dari tahun 2016 adalah situasi sosial politik. Pasca unjuk rasa besar di Jakarta, aksi damai 4 November dan aksi damai 2 Desember, dan yang lain-lain, rangkaian dari itu. Tolong dikelola dengan baik, tepat dan bijak. Kita ingin segera selesai itu, tidak perlu lagi ada pengurangan masa besar-besaran dari pihak manapun, ya, ada spontanitas yang seperti itu. Toh proses hukum telah berlangsung, dengan demikian kita bersatu lagi, lebih rukun lagi, lebih bekerja keras lagi untuk mencapai tujuan kita. Catatan yang lain yang juga PR bagi Pak Jokowi dengan pemerintahannya adalah masalah penegakan hukum. Ini milik kita. Jadikanlah hukum sebagai panglima, bukan politik. Rakyat ingin hukum tegak betul, adil, tegas, dan ya jangan tebang pilih, jangan pilih kasih. Masih ada nuansa seperti itu. Oleh karena itu saya yakin penegak hukum sadar penilaian rakyat ini dan akan segera berbenah diri untuk melanjutkan dharma baktinya. Yang keempat ya, demokrasi. Begini, saya juga tidak suka demokrasi dan penggunaan hak asasi manusia yang berlebihan, yang lewat batas, kebablasan, exactly. Saya tidak suka, tidak baik. Kita pernah punya demokrasi super liberal di era Bung Karno dulu, sebelum dekret presiden tahun 1959, porak-poranda negara kita.
Bung Karno keluarkan dekret. Tetapi setelah dekret memang kecenderungannya kita menjadi otoritarian. Ruang demokrasi kurang. Pak Harto belakangan ruang demokrasi juga sempit. Kebebasan juga tidak diberikan ruang yang cukup. Nah, inilah yang kita koreksi. Dan menurut saya setelah reformasi 10 tahun antara lain saya juga memimpin negeri ini, kita sudah bisa buktikan Bung Rizky tidak harus memilih antara ekonomi sama demokrasi. Zaman dulu kan nggak bisa dua-duanya. Pilih politik atau pilih ekonomi. Pilih demokrasi atau pilih kesejahteraan. Katanya kalau ekonomi mau maju, tidak apa-apa demokrasi ditekan. Saya sudah patahkan mitos itu. 10 tahun. Dulu demokrasi dan HAM kita jaga. Ekonomi tumbuh dengan baik. Berarti bangsa Indonesia bisa menghadirkan dua-duanya. Oleh karena itu, catatan dari saya kepada pengelola negara ini, tolong ruang demokrasi dan hak asasi manusia diberikan bagian yang patut, yang pantas, paslah gitu. Sekali lagi saya juga nggak setuju kalau absolut, tetapi kalau tidak ada ruang sama sekali, nanti ada masalah. Bisa jadi bom waktu sekian tahun kemudian. Itulah sekaligus kalau saya boleh menyampaikan pandangan dan harapan 2017 seperti apa. Itu harapan-harapan seorang SBY, Pak ya, tadi Pak ya, di tahun 2017 ini. Presiden Trump, presiden baru Amerika Serikat, lebih keras dalam tanda kutip terhadap Tiongkok. Nah, Xi Jinping sendiri, sahabat saya juga beliau. Bagaimana dengan melihat dunia, Pak, konflik di Suriah misalnya? Kita lihat kemarin Aleppo seperti itu, Pak. Bapak. Dunia menurut saya makin tidak baik, Bung Rizky. Saya mengikuti perkembangan dunia siang dan malam. Saya melihat semua tayangan televisi ya. Saya cemas ya. Cemas itu begini. Kita kan melihat komponen itu geopolitik, geoekonomi. Geoekonominya dunia ini belum pulih loh. Dari upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dunia pasca krisis 2008-2009 dulu, belum. Di samping itu emerging markets itu terpukul sekarang ini. Semua, termasuk Tiongkok, terpukul. Nah, ketika negara maju belum pulih dari krisis yang lalu, negara emerging markets, developing nations, juga menghadapi tekanan baru, ekonomi ini bisa mengganggu bangsa-bangsa sedunia, termasuk Indonesia. Contohnya sekarang, kekurangan kita, di samping barangkali di sana-sini ada yang belum pas, tapi memang kelemahan ekonomi dipukul oleh situasi ekonomi global dan regional. Ini geoekonomi. Geopolitik yang paling berbahaya, Bung Rizky ya. Geopolitik ini dari segala macam persoalan di Eropa Timur, di tempat-tempat yang lain, dua. Mother of all problems, yaitu Timur Tengah dan Afrika Utara. Fokusnya Suriah. Ingat. Nah, satu lagi adalah Asia Timur, Asia Tenggara. Fokusnya Laut Tiongkok Selatan. Dua inilah yang menurut saya akan mengubah wajah dunia seperti apa tahun ini dan tahun-tahun berikutnya lagi. Kalau Suriah bisa diselesaikan dengan baik, ISIS tidak makin kuat dan ekspansif, ya. Kemudian negara-negara itu akurlah, negara pemegang hak veto jangan maunya sendiri-sendiri lah. Saya punya harapan situasi di Timur Tengah sedikit lebih baik. Tapi tanda-tanda itu sekarang belum muncul benar. Saya masih cemas. Nah, yang kedua adalah Laut Tiongkok Selatan. Ini juga bisa lebih gawat lagi karena nampaknya Presiden Trump, presiden baru Amerika Serikat, lebih keras dalam tanda kutip terhadap Tiongkok. Nah, Xi Jinping sendiri, sahabat saya juga beliau, itu juga keras untuk menjaga kedaulatannya, mewujudkan mimpi-mimpi Tiongkok di abad 21 ini. Bayangkan kalau keras ketemu keras, maka Laut Tiongkok Selatan menjadi flashpoint, titik ledak yang sama berbahayanya dengan Timur Tengah. Itulah penglihatan saya dari segi geopolitik. Indonesia-nya di mana, Pak, melihat dua ini? Karena kita juga tahu posisi Indonesia penting di dalam dua sumber tadi itu, Pak. Dua yang unik untuk Indonesia ya. Indonesia negara ASEAN, kita negara terbesar di ASEAN. Kita perlu ketenangan Asia Tenggara
ketenangan Asia Timur. Jadi kalau Laut Tiongkok Selatan, Asia Timur tidak aman, kena juga kita. Terpengaruh langsung atau tidak langsung kepada kepentingan kita. Yang kedua, Timur Tengah ini kan menyangkut saudara-saudara kita umat Islam. Apapun yang terjadi, ada aliran sebutlah hubungan psikologis, sentimen. Sehingga kalau sana mendidih, dalam negeri kita juga sering ikut-ikutan menjadi panas. Oleh karena itu, di samping secara geopolitik perlu dikelola dengan baik, kita juga tidak ingin ada spillover ya, yang terjadi di Timur Tengah ke negeri kita, termasuk radikalisme yang bisa saja mengalir ke negeri kita. Itu kalau kita lihat Indonesia di mana, baik dari kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan kepentingan keamanan dalam konteks geoekonomi dan geopolitik yang berkembang sekarang ini. Oke, baik Pak SBY, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak SBY sudah memberikan waktu kepada kami untuk interview atau wawancara kali ini, Pak. Terima kasih, terima kasih. Demikian pemirsa, perbincangan saya bersama Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat malam, sampai jumpa.